Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, topik 1 Merdeka Belajar yang telah saya buat. Bapak Guru Hebat, topik 1 Merdeka Belajar memuat beberapa modul yang nantinya kita akan bahas bersama-sama. Dalam topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 buah modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas bersama-sama. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, seorang guru diminta untuk pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Ada 3 hal yang perlu dipelajari dalam proses tersebut, yaitu 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kelemahan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Maka peran kita adalah memberi ilmu demi kecakapan tahap anak dalam mampu mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup mereka. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Pada dasarnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Namun, tidak hanya itu, Bapak Ibu. Ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Kita lanjut pada modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal yang lainnya. Bapak, Ibu guru hebat, kodrat seorang murid ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, keadaan alam dan zaman. Bapak dan guru juga harus bisa memahami asas Trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas Trikon itu dibagi atas 3. Yang pertama, kontinu, artinya dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, konvergen, artinya perkembangan yang dilakukan dapat mengamati dari berbagai sumber di luar. Dan yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan tidak sekadar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengajar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi dan pekerti dari murid tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, teori konferensi mengatakan bahwa bakat kemungkinan telah ada pada masing-masing individu,
Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang dengan baik. Bapak dan ibu guru juga harus bisa memahami pengaruh pendidikan, sebab efek yang dihasilkan diharapkan mampu merubah perilaku dan stimulasi yang diterima anak secara spontan. Modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang kompleks sekaligus sederhana. Pada modul ini, ibu dan bapak guru sama-sama akan belajar bagaimana menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia dengan cara sistem Among dan Merdeka Belajar Abad 21. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi seorang murid, meliputi membimbing murid memperbaiki bangsa dan peran keluarga, sekolah dan masyarakat yang sangat diperlukan oleh seorang siswa. Sistem Among. Sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa menurut Ki Hajar Dewantara dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingat dan mementingkan kodrat-kodratnya anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilingnya, seperti semboyan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa dan tusbur yang daya. Sedangkan Merdeka Belajar Abad 21, sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator. Untuk menunjang proses pengetahuan dari seorang siswa, ada beberapa peran yang sangat diperlukan. Yang pertama, peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan terdekat yang dimiliki oleh anak sejak ia kecil, sehingga peran keluarga menjadi salah satu hal yang paling signifikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang kedua adalah peran sekolah. Pendidikan sekolah berkontribusi pada sosialisasi dan pendidikan moral dan karakter peserta didik. Karena walaupun pendidikan keluarga yang merupakan fondasi awal pendidikan nilai dan moral anak, pendidikan sekolah juga sangat penting untuk mengembangkan pendidikan karakter anak yang diperoleh dari keluarganya. Dan yang ketiga adalah peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.